Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kembali materi tentang latihan dasar olahraga, dan ini merupakan video latihan olahraga dasar yang kelima atau yang terakhir. Selamat menyaksikan. Materi pada video ini merupakan materi terakhir dalam berlatih olahraga yang menitik beratkan kepada melatih kulit seluruh tubuh. Jadi kita sudah membahas tentang rasa lidah, hidung, mata, dan kuping, dan ini dibungkus. Yang terakhir yaitu sebagai pembungkusnya adalah kulit. Itulah tubuh. Seperti biasa, sebelum berlatih kita lakukan sebuah persiapan. Bagaimana persiapannya ya sudah diuraikan di video-video saya sebelumnya. Lalu setelah kita melakukan persiapan, sekarang kita masuk ke teknik latihannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, seperti biasa, kita duduk sila, badan tegap, tangan boleh seperti ini karena ini kan masih di tingkat dasar, bebas. Lalu pejamkan mata dan jangan lupa lidah ke langit-langit. Kemudian berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tarik nafas panjang, objek ke nafas dulu, keluar masuk nafas melalui hidung. Kita menggunakan nafas panjang. Tarik perlahan, halus, jangan buru-buru. Buang. Tarik lagi. Buang. Dan seterusnya kurang lebih 5 menit atau 3 menit. Itu warming up, pemanasan. Kemudian konsentrasikan, kita mulai dari ujung rambut, saraf-saraf, otot-otot kendorkan dari atas sampai ke telapak kaki. Lakukan 3 kali. Latihan imajinasi pertama, kita ingat-ingat seperti kita sedang mandi keramas menggunakan sampo dan sabun. Anggap saja ini kita sedang mandi. Kita melakukan ini secara perlahan sampai menyabunnya itu sampai ke telapak kaki. Terus bagian dari kepala, bagian dada sampai punggung, lengan, semua sampai ke kaki. Setelah itu dibersihkan lagi, ya seperti biasa kita mandi aja, gitu, pakai gayung gitu kan. Nah, sampai betul-betul kita merasakannya seperti seolah-olah emang benar sedang mandi, seolah-olah seperti itu. Nah, jika sudah kondisi demikian, baru kita masuk tahap yang kedua. Tetap konsentrasi di kulit saja, tidak kemana-mana. Cuma imajinasinya saja yang berbeda. Sekarang kita bayangkan seolah-olah kita ada di sebuah puncak, atau mungkin dulu kita pernah naik gunung, atau kita pernah berada di sebuah ketinggian, dan kita di situ tugasnya adalah menikmati semilirnya angin. Pertama dari depan dulu, jadi angin nabrak dari depan, nabrak badan kita, rasakan desiriannya
hawa anginnya itu seperti apa, rasakan. Nah lalu kalau sudah bisa merasakan, arahnya dirubah, angin dari belakang, jadi nabrak punggung kita anginnya, dan kita rasakan dinginnya angin tersebut. Kemudian angin datang dari kanan. Nah setelah bisa merasakannya, ganti lagi angin dari kiri. Nah, lalu selanjutnya silahkan dikembangkan sendiri, angin dari arah manapun bebas, yang penting jangan sampai angin yang ribut gitu kan. Jadi angin yang halus lah, yang enak, yang menyejukkan. Itu tahap yang kedua. Jika sudah selesai, masuk tahap ketiga. Kita seperti sedang berjemur di siang hari, taruhlah jam 12 siang aja. Kita ada di tengah lapangan, atau kita ada di dak, di atas rumah, atau di mana, bebas lah. Posisi pertama seperti biasa, kita seolah menghadap matahari. Jadi sinar matahari itu menyinari bagian depan tubuh kita. Rasakanlah kehangatannya. Bila kita sudah mampu merasakannya, nah kita balik badan, jadi seolah-olah kita mengunggungin matahari. Nah, matahari menyinari punggung badan kita, rasakan hangatnya di seluruh punggung badan kita. Nah, bila itu sudah bisa merasakannya, ya silakan kita geser lagi badan, putar ke kanan, nanti putar lagi ke kiri. Jadi nanti sisi kanan kita bisa merasakan matahari dari kanan rasanya seperti apa, lalu dari kiri pun seperti apa. Nah intinya di sini kita bermain imajinasi. Ya syukur-syukur kalau kita sering mengalami hal itu, jadi kan kita nggak susah untuk membayangkannya. Kalau misalnya susah, ya udah coba aja berjemur dulu, terus kita hafalin rasanya seperti apa hangatnya. Nah, lalu tahap berikutnya, bila ini sudah bisa kita merasakan, coba kita ganti imajinasinya seolah-olah kita ada di kondisi alam sedang hujan. Jadi ketika kita di lapangan atau di dak rumah, ya kita ngebayanginnya itu posisinya sedang duduk sila boleh, sedang berdiri boleh. Kita kehujanan, ya kita rasakan nuansa hujan tersebut. Jadi baik itu suara hujannya terdengar seperti apa, kemudian guyuran tetesan air hujan ke tubuh kita rasanya seperti apa, lalu suhu dinginnya air hujan itu rasanya seperti apa, ketambah mungkin ada angin juga rasanya seperti apa. Bahkan mungkin kuping mendengar suara petir, suara guntur yang sangat menggelegar gitu kan. Ya nggak apa-apa, timbulkan saja imajinasi. Jadi di tahap kelima ini rangkuman, semuanya harus aktif semua. Dari hidung harus bisa mencium kondisi di lingkungan tersebut atau di ruangan tersebut. Ya imajinasi pun kita bisa melihat kondisinya seperti apa, suara bunyi-bunyian pun terdengarnya seperti apa, dan kulit tubuh kita ngerasakan suhunya itu seperti apa. Ini harus semua bebarengan, aktif semua panca indera kita. Lalu jika kita sudah mampu menciptakan imajinasi hujan, coba kita rubah lagi, misalnya posisi malam hari. Di malam hari misalnya kita di luar rumah atau di dak, di loteng gitu kan, sedang menikmati indahnya purnama sempurna yang full, seolah kita menghadap sang rembulan ke timur. Kita rasakan desiran anginnya, kita rasakan pancaran cahaya rembulannya, lalu kita balik badan, kita seperti mengunggungin sang rembulan, terus geser lagi, jadi seolah rembulan ada di sebelah kanan kita. Kemudian kita putar badan lagi, seolah rembulan ada di sebelah kiri kita. Yang bergerak, yang putar-putar itu
cuma imajinasi, jadi badan kita sih tetap diam aja, nggak usah bergerak. Jadi yang bergeraknya imajinasi kita. Nah, bila itu sudah bisa mengkondisikannya, lalu kita kembangkan dengan situasi kondisi yang berbeda. Misalnya kita ingat-ingat masa dulu waktu pramuka lah, kita membuat api unggun di depan kita, seperti kita sedang menghadap api unggun, ya jarak 2 meter lah dari badan kita ke api unggun. Lalu kita rasakan hawa panasnya api tersebut ke badan kita seperti apa. Biasanya yang peka itu pipi lebih peka, langsung merasakan hawa hangatnya. Nah, jika seluruh badan sudah mampu merasakan hangat api unggun tersebut, seolah-olah di imajinasi kita, badan kita itu muter balik badan. Jadi badan lahirnya tetap diem, cuma imajinasi yang diputar. Kita mutar balik badan seolah kita memunggungi atau membelakangi api unggun, dan rasakan di seluruh punggung kita rasa hawa panasnya api unggun tersebut seperti apa. Jika sudah mampu merasakannya, silakan putar badan lagi seolah-olah api unggun ada di sebelah kanan kita. Lalu jika sudah mampu, putar lagi imajinasi kita seolah api unggun ada di sebelah kiri kita. Ya, silakan hal ini dikembangkan sendiri terus. Kita harus mampu mengimajinasikan berbagai macam kondisi. Jadi titik beratnya adalah kita, kulit ini bisa merasakan suhu panas, suhu dingin, suhu sejuk. Terus misalnya bisa juga kita merasakan seperti bagaimana rasanya ketika kita ada di ruang mobil. Misalnya kita naik taksi lah gitu kan, umumnya kan di dalam mobil itu ada AC-nya. Nah, itu dinginnya AC dalam mobil itu seperti apa rasanya, bahkan mungkin aroma ruangan di dalam mobil itu sendiri seperti apa rasanya, aromanya maksudnya. Lalu kalau AC di ruangan rumah, di rumah pasang AC, rasanya seperti apa, atau mungkin di hotel, atau mungkin di ruang kantor. Ya, intinya kulit ini mampu mendeteksi suhu badan di ruangan tersebut, dan seterusnya. Silakan dikembangkan sendiri, jadi semakin banyak fenomena atau kondisinya, yaitu semakin bagus. Berapa lama berlatihnya? Ya, sebenarnya tidak ada ukuran. Jadi ukurannya adalah sedapatnya kita menciptakan nuansa tersebut, ya berarti ya selesai, ganti lagi dengan kondisi yang lain. Nah, ini di tingkat dasar cara mendeteksi atau cara melatih suhu kulit seluruh badan kita. Dan selanjutnya silakan tinggal dikembangkan, kita imajinasinya yang dikembangkan. Silakan dikembangkan, kita ingat-ingatlah pernah jalan-jalan kemana, pernah berada di sebuah kondisi yang seperti apa, yaitu langkah lebih baik ya. Ya, itulah tadi tata cara berlatihnya dengan pola napas dari hidung, keluar masuknya tetap hidung. Kenapa? Karena ini kita sedang berupaya untuk mengkoneksikan antara badan lahir kita dengan badan batin. Beda halnya jika kita ingin membangkitkan power lahir, itu beda lagi pola napasnya. Jadi tarik dari hidung, buang lewat mulut. Nah, ini teknik napas pun beda-beda. Lalu apa sih keuntungan dari latihan yang kelima ini? Konsentrasi di kulit itu banyak juga manfaatnya, saudara-saudara. Jadi pertama itu untuk meningkatkan kepekaan seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita sudah berlatih, hampir setiap titik pori-pori kita sudah aktif, sudah peka, ya insya Allah badan kita ini bisa dikatakan menjadi radar atau bisa men-scan secara otomatis terhadap energi yang ada di sekitar badan kita. Perumpamannya
kita sedang berjalan, terus tiba-tiba di pohon itu sesungguhnya ada makhluk atau ada pusaka atau ada apa, itu secara otomatis badan kita itu udah merasakan gitu. Dan itu getaran tuh dari kaki sampai kepala terasa. Kalau umumnya yang tidak berlatih, misalnya ada yang gaib, itu yang terasa paling di sini di pundak. Dan itu memang secara kodrat manusia sudah diberikan sensor alat deteksi gaib ada di sini di pundak semuanya itu. Tapi kalau kita yang sudah berlatih itu bukan hanya di sini, seluruh tubuh itu merasakan semua. Jadi seolah-olah bulu ini bangun semua. Nah, misalnya adanya di kanan, dia bagian kanan terasa. Adanya di kiri, bagian kiri terasa. Dari sini pinggir sini, terus. Ya, itu salah satu contoh kepekaan tubuh kita ini sudah meningkat dari hasil sering berlatih. Lalu bisa juga terjadi, dan ini sudah sering dialami oleh teman-teman. Misalnya kita berpapasan dengan orang yang bisa dibilang kanuraganya tinggi lah. Jangankan berjabatan tangan, berpapasan saja itu udah terasa. Nah, artinya ketika badan kita sudah terlatih, maka dimanapun, kapanpun, ya insya Allah kulit kita sudah dikatakan sudah menjadi sebuah radar, sehingga bisa scanning di lingkungannya, bisa mendeteksi lingkungannya dimanapun dia berada. Pengalaman setelah saya menguasai keseluruhannya itu sudah, ya kalau dari dulu yang ke sekarang udah ratusan lah pengalaman. Satu pengalamannya pernah terjadi saat saya bersilaturahim ke guru itu di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 12 malam, guru pamit mau hening ke kamar khususnya, sedangkan saya ditinggal sendiri di ruang tamu dan saya duduk di sofa. Ini hordeng sudah pada ditutup semua karena memang sudah malam sih, sudah jam 12 malam, dan lampu saya matikan. Ya saya hening di atas sofa. Entah sudah berapa lama saya tidak tahu, tapi awal-awal saya merasakan seperti ada kilasan-kilasan, seperti ada kilat gitu, cuma nggak ada gunturnya, seperti cas, seperti lampu bridge lah gitu kan, kilasan-kilasan. Lalu terdengar suara angin, bukan sampai itu saking besarnya angin, hordeng yang ada di situ pada lingkap-lingkap. Itu saya kedengaran sampai serelek itu kedengaran. Dan anginnya tuh terasa besar sekali. Kemudian hordeng tuh tersingkap-singkap, kedengaran persis gebut-gebut suara kain dikebut-kebut gitu kan. Nah lalu petir dua dibarengi dengan hujan, ya kedengaran air hujan jatuh di genteng tuh, bahkan karena dulu ada talangnya tuh di rumahnya tuh ada talangnya, terus air dari talang itu turun ke tanah itu kedengaran sekali, jatuhnya tuh terdengar keras karena kan di samping dekat. Ternyata malam ini hujan besar. Nah, ya sudah, saya nikmati saja, hening saya nikmati sambil merasakan dinginnya malam tersebut dengan suara hujan lebat campur dengan angin. Kadang-kala kilasan-kilasan kilat itu terlihat tembus gitu, walaupun saya pejamkan mata. Nah mungkin guru selesai, ya, saya mengakhiri hening itu karena kata guru, "Mas, selesai kita keluar yuk," dan kata guru. Ya, jadi saya ya sudah, ayolah.
bawa aja itu kopinya rokoknya kita keluar, dia keluar duluan, kita saya bawa kopi rokok semua. Begitu keluar, masya Allah, terang bulan, nggak ada air setetes pun, bebasnya nggak ada. Saya jadi bingung, saya ngomong, tapi guru saya nanya, kenapa mas sepertinya kok bingung? Ya bingung lah guru, kata saya. Gimana nggak bingung, tadi lagi duduk, saya bilang lagi hening maksudnya, itu hujan deras sekali, terasa sekali, pokoknya nggak dibuang sama sedikit pun lah. Tapi kok nyatanya ini kering, nggak ada hujan. Itu tadi apa sih guru? Ya guru saya ketawa saja. Sebenarnya itu katanya fenomena yang ada dalam diri sampean. Ya udah, akhirnya saya ngebahas tentang cerita pengalaman tersebut, kenapa, apa artinya hujan dan lain sebagainya lah, dibahas sama guru. Nah, itulah pengalaman yang betul-betul saya alami, dan itu udah sering kali gitu, sampai sekarang pun saya sering mengalami hal seperti itu. Begitu masuk di alam hening, terjadi sesuatu, giliran buka mata tidak terjadi apa-apa. Ya mungkin nanti saudara-saudara juga akan mengalami hal seperti itulah. Kalau sekarang hanya mendengar kisah cerita dari saya, mungkin antara percaya dan tidak percaya. Ya kalau memang berlatih, ya insya Allah nanti juga pasti akan merasakannya. Ya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.